Ricardo Sirait didampingi Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 21 Nai. Fitri Riko Ricardo menyambut kedatangan Komandan Korem 051 Wijayakarta, Brigjen Tiani Rianto dan Nainanik Rianto Persib Kartika Chandra Kirana Korcaprem 051 dalam rangka silaturahmi bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Kota Bekasi. Pada kunjungan kerja ini, Danang berkesempatan melaksanakan silaturahmi bersama Forkopimda Kota Bekasi sebagai bentuk sinergitas antar lembaga pemerintah untuk saling menjaga hubungan baik yang erat. Di samping itu juga bertatap muka bersama anggota PNS dan Persib Kodim 0507 Bekasi. Lapor, jaga pelaton, aman. Lanjutkan. Bahwa Kota Bekasi ini dengan luas luasnya 213 lebih kilometer persegi dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa yang dibagi dalam 12 kecamatan, 56 kelurahan dan juga dibagi dalam 7.174 RT, 1.020 RW. Nah, untuk pemilu ini DPT di Kota Bekasi sebanyak 1,8 juta dan TPS yang ada di Kota Bekasi sebanyak 7.078 TPS. Nah, ini juga mudah-mudahan pada saat nanti hari kasih suara Pak, tanggal 14 Februari nanti kita bukan hari kasih sayang Pak, hari kasih suara ya. Mudah-mudahan kondisi aman, khususnya dari gangguan cuaca Pak. Memang yang kami khawatirkan bahwa jangan sampai terjadi banjir saja. Situasi kondisi mengenai kewilayahan alhamdulillah sampai saat ini terkendali. Ini berkat sinergi antara Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari dan jajaran serta semua unsur masyarakat, LSM, ormas di sini. Alhamdulillah kita bersatu padu untuk mensukseskan itu semua. Dan juga Bekasi yang begitu dinamis, tetapi alhamdulillah kita meskipun begitu banyak multi etnis di sini, keberagaman ada di sini, tetapi kita termasuk dalam Minda Usaha Jariatan dengan Pak Dandi tahun 2 kami banyak aktivitas yang melibatkan masyarakat, utamanya dalam penciptaan kali bersih ya Pak ya, apalagi menjelang musim hujan. Kita telah berkali-kali melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan kali bersama-sama antara jajaran Dandi 0507 dengan masyarakat di Kota Bekasi, dan alhamdulillah hasilnya sangat signifikan sekali. Pertama, untuk menciptakan kali bersih, kedua, membangun hubungan kedekatan antara kita Forkopimda khususnya dari jajaran Kodim 0507 dengan masyarakat, sehingga memang tidak ada batas kita dalam beraktivitas
berkolaborasi dengan masyarakat, dengan jajaran Polres, itu alhamdulillah kita begitu sinergis. Nah tentu hubungan kerjasama, kolaborasi dan sinergitas di antara kita dengan kehadiran Bapak, kami perlu lebih penyemangat lagi. Dan ini sebagai power tambahan untuk kita menghadapi segala situasi yang akan terjadi di Kota Bekasi ini. Dan kita senantiasa dalam keadaan siap, tentu dengan arahan dan bimbingan dari Pak Danjen. Mungkin itu kali ini ini adalah kunjungan saya yang kedua berarti Kodim ini. Yang pertama mungkin tidak resmi sambil mampir. Ini adalah kesempatan saya untuk menunjukkan muka Bapak Ibu sekalian. Katanya kalau sebagai alat ketimuran, kalau kita datang harus terbuka, kemudian kalau kita pergi harus kelihatan punggung. Meskipun sebenarnya bukan pertama kali juga, udah beberapa kali kita kesini. Waktu malam tahun baru, Pak Wali, kita sama Pak Kapolres, kita Kapolda, Pak Dandim, kita di depan tuh, kita malam tahun baru di sana. Setelah itu kita buka. Waktu itu Pak Wali pas ada dinas keluar dengan yang pertama ini kita melakukan diri. Saya Rianto, Pak. Saya akademi militer tahun 96 yang nasional, yang kemudian turun ke kita TNI kerjasama bagaimana pangan itu harus terpenuhi. Ini merupakan tugas linear yang diberikan, tentunya kita sebagai satu instansi juga untuk loyalitas dan kebijakan yang paling harus kita penuhi. Dengan pasal COVID kemarin banyak negara mulai karena masalah pangan. Kemudian Bapak Kasat kita yang sekarang ini akan kembali ke alam. Mungkin Pak Wali dengan unsur Forkopimda yang lain, kenapa kegiatan kita mungkin banyak yang turun ke sungai, turun ke daerah kumuh, jalan kotor dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan mencari-cari, tetapi inilah kebijakan ini yang harus dilakukan. Kemudian Bapak Pangdam kita mencanangkan tentang urban farming. Dengan program ini harapannya adalah bahwa kebutuhan pangan, terutama untuk rezeki harian buat masyarakat dan sebagainya, artinya tidak akan ada kalau orang kelaparan, tidak akan ada orang bingung, tidak akan ada kerusuhan, keributan dan sebagainya. Karena apa? Semua kebutuhan yang paling pokok, makan, itu terpenuhi. Itu harapannya bahwa kita sebagai unsur pertahanan, kemudian Pak Kapolres sebagai unsur keamanan, ini sangat berkepentingan terhadap kondisi ini. Maka dari itu, kenapa kita gencar dengan kegiatan ini. Dan menjelang ini adalah tahun pemilu, kemudian tadi Pak Wali juga menyampaikan bahwa upaya-upaya kita untuk pembersihan sungai dan sebagainya terus kita lakukan. Karena apa? Kemarin kami rapat dengan Pak PJ Gubernur DKI, meskipun Bekasi ini masuknya ke Kodam 3, masuk ke Jawa Barat, tapi secara umum ancaman paling tinggi di kita adalah banjir, Pak. Untuk pelaksanaan tanggal 14 hari mahasiswa ya, Pak, mahasiswa. Jadi maka dari itu mari kita dorong terus bagaimana tidak ada sungai-sungai yang terhambat ya. Sinergi 2 hari yang lalu saya sih dan kita akan membawa kemajuan wilayah kita masing-masing dengan lebih cepat lagi. Dalam kunjungannya, Danrem 051 WKT menerima paparan satuan dari Dandim 0507 Bekasi yang turut didampingi oleh seluruh perwira staf Kodim 0507 Bekasi. Usai menerima paparan kegiatan, dilanjutkan dengan peninjauan kawasan urban farming Kodim 0507 Bekasi yang berada di lantai 5 Lotang Makodim. Untuk ibu-ibu aja, Mas.
Jadi kalau Pada peninjauannya tersebut, Brigjen Tiah Irianto Inilah memberikan peranggapannya sama apresiasi dengan ini. atas pembangunan lahan Jadi, urban ini kan farming ABMI. Kodim ABMI kan 0507 kandungannya Bekasi yang memanfaatkan sesuai lahan kebutuhannya kosong dia. yang Kalau ada di natriumnya perkantoran. berapa, natrium nitrogennya berapa, fosfatnya berapa, itulah jadi ABMI gitu. ABMI-nya itu nanti, ini artinya kalau subur, ini semua kebutuhan dia cukup. Kalau ini kayak ini keriting, berarti ada yang kurang. Masyarakat masih mulut ke mulut ya, masih mulut ke mulut. Udah bisa lah. Gimana Jaya? Udah bisa. Terus kamu ini rumah tangga? Di rumah. Di rumah. Pakai BPS. Kamu bisa daftarkan tuh ke Pemda. Tadi saya jelaskan ke Forkopimda tadi dan beberapa tokoh masyarakat bahwa ancaman pemilu nanti ke depan mungkin paling mungkin, dan karena ini tanggalnya juga 14 Februari, ini juga puncak-puncaknya hujan adalah banjir. Ini kita antisipasi sesuai dengan perintah pimpinan bahwa sungai-sungai, saluran-saluran air, kemudian daerah-daerah kumuh ini harus bersih, harus tidak lagi yang menghambat jalannya air, sehingga hanya tidak ada ya, banjir itu akan selalu ada, tapi jangan sampai terjadi luapan karena mampet itu. Maka dari itu kita lakukan, Pak Dandim juga sudah melakukan bahwa seminggu 3 kali kita bersihkan sungai, kotoran, kemudian sampah-sampah dan sebagainya, sehingga harapannya paling tidak menjelang 14 Februari nanti tidak ada banjir. Yang untuk pengamanannya sesuai dengan kemarin di rapat terakhir dengan Pak PJ Gubernur, Kapolda dengan Pak Pangdam, kita Danrem, Pak Dandim juga hadir, bahwa pengamanan dari mulai distribusi logistik pemilu, jadi TNI dengan Polri nyatu mengamankan sampai dengan titik distribusi masing-masing. Kemudian pada pelaksanaan pemilu nanti pengamanan TPS yang luar biasa banyaknya di Bekasi dan Jakarta, jumlah TNI dengan jumlah Polri juga tidak cukup. Jadi satu Babinsa atau sebuah Kamtibmas itu bisa 6 sampai 12 ya, 6 sampai 12. Tapi sudah kita inventarisir titik yang terdekat tidak lebih dari 5 menit, 10 menit ya? 10 menit tidak ada yang sampai 10 menit. Dan tiap-tiap TPS itu sudah ada mitra-mitra kita yang apabila terjadi sesuatu coba benar. Dan Babinsa ini dengan beberapa Kamtibmas berada di titik TPS yang paling paling rentan, paling ramai, paling rawan dan sebagainya. Jadi masing-masing kelompokan itu satu Babinsa 12 dengan Babin itu 12 TPS. Nah, TPS mana dipilih yang paling begitu panen diambil pertimbangan ganti terus, jadi dalam berkelanjutan ada harapan ya minimal yang mengelola ini kan anggota juga ya, untuk kejahatannya anggota, kemudian ditambah lagi untuk ibu-ibu persir, harapan ya ibu-ibu tidak perlu bingung cari cabai karena juga udah ada cabai, tomat, terong, itu yang kita lakukan menggunakan lahan ya kebetulan di lantai atas kita tempat kantor kita itu ada lahan yang cukup, gudang yang cukup luas lah untuk kita lakukan urban farming. Liputan dari Derap Detik.